salah seorang teman saya itu kan kalau lagi kuliah tuh bawaannya kayak ngobrol-ngobrol tentang pokoknya yang keren-keren gitu kan, yang bahasa ya gitu lah ya, bahasa ideologi apalah ini, sampai akhirnya membahas agama. Dan somehow gue dari kata-kata dari itu jadi rasanya saya lebih pikirin lagi, ini malu banget dari kecil dari Islam alhamdulillah, baru jujur aja beneran, maksudnya baru rutin buka Quran, baca, ada keinginan, ada kegelisahan lah di hati ini, kok kayaknya belum baca Quran itu ya Allah, belum ada 5 tahun juga belum ada deh gitu, insya Allah. Sama kan, saya juga ya alhamdulillah, kalau nggak karena kebaikan Allah kita nggak akan ada di sini. Sebelumnya kita juga mungkin ada baiknya berdoa sejenak buat saudara-saudara kita yang baru saja kita dengar ada bencana tsunami di sejumlah daerah ya, di Lampung juga, di Selat Sunda juga. Kita sama-sama kirim Al-Fatihah untuk mereka yang sudah berpulang maupun yang belum ditemukan, dan maupun keluarga luka yang ada dan keluarganya. Ya, nikmat yang paling indah itu sebenarnya nikmat berislam, Pak. Dan mungkin kita sampai sekarang ada yang masih belum ngeh gitu, apalagi yang ya kalau teman-teman di sini alhamdulillah memilih Islam karena memang pilihan dari awal gitu. Memang itu bukan perkara gampang, bukan apa istilahnya, bukan kayak milih baju, bukan kayak milih sekolah gitu ya, karena ini kita akan memilih jalan hidup kita ke depannya. Tapi alhamdulillah itu adalah nikmat terindah yang pernah kita ambil. Jadi sama-sama yuk kita jaga ini istiqomah sampai akhir hayat, karena kita tidak pernah tahu hidup itu pasti pasangannya mati. Kalau kita hidup hari ini, kita pasti akan mati suatu saat nanti, entah kapan. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang selalu bersiap-siap, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput kita. Dan memang kuncinya yang tadi kan istiqomah. Istiqomah itu konsistensi ya, endurance kalau bahasa Sundanya ya. Ya, jadi seperti ini sharing aja. Saya alhamdulillah Allah izinkan bersyahadat 2 September tahun 2000. Lumayan lama ya. Alhamdulillah prosesnya juga cukup panjang. Waktu itu orang tua yang membesarkan saya itu membesarkan dengan nilai Kristen Protestan, tapi saya sekolah di sekolah Katolik dan keluarga besar saya kebanyakan Katolik. Jadi ya dari perjalanan hidup itu saya dapat beberapa perspektif. Namun ketika saya kuliah, pas awal-awal itu umur 18 kalau nggak salah ya, salah seorang teman saya itu kan kalau lagi kuliah tuh bawaannya kayak ngobrol-ngobrol tentang pokoknya yang keren-keren gitu kan, yang bahasa ya gitu lah ya, bahasa ideologi apalah ini, sampai akhirnya membahas agama. Dan
baca sejumlah, jadi waktu itu belum berani langsung lapor ya. Jadi ada beberapa buku, diantaranya buku The Choice-nya Ahmad Didat. Kalau tahu Dr. Zakir Naik itu salah satu gurunya itu Dr. Ahmad Didat. Lalu ada buku asal usul manusia itu Prof. Maurice Bucaille yang menemukan jasadnya Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Lalu ada juga tentang Alkitab, Al-Quran dan sains. Terus ada buku Tiga Agama Satu Tuhan. Itu yang paling ini ya, yang paling saya highlight, karena dari situ saya dapat premis pemikiran sederhana saya. Kalau ada tiga ajaran yang sama-sama mengaku sebagai pewarisnya Nabi Ibrahim, karena semuanya sama nih. Yahudi ngaku saya pewaris Nabi Ibrahim, bilangnya Abram ya kalau Yahudi. Kalau Kristen bilangnya Abraham, kalau kita Islam Ibrahim gitu. Tapi semuanya ngaku dari sumber yang sama. Dulu kalau kita berpikir kalau ada tiga yang berbeda, ngakunya sama semua, pasti ada yang ori, ada yang awet gitu. Paling gampang itu kan analoginya ya. Jadilah saya mempelajari, akhirnya saya buka lagi Alkitab saya, karena di buku-buku itu ada sanggahan, ada ayat-ayat termasuk yang kena banget itu Markus 12 ayat 29 sampai 30 tentang hukum yang terutama yang diajarkan Yesus kepada di Israel yang ada di Alkitab. Lalu akhirnya saya buka, ini kok oh iya ya Tuhan itu Esa, lalu gimana Trinitas ya, kok saya jadi pusing ya. Terus sebenarnya waktu saya masih SMP Kak, saya pernah nanya ke guru agama, kenapa waktu Yesus mau disalib, Yesus berdoa ke Abang Getsemani sampai berkeringat, itu berdoanya sama siapa kan kepada Tuhan, karena itu kok Yesus Tuhan kan gitu ya. Katanya suster di sekolah saya sekolah Katolik, yang aja suster kurang beriman. Nah jadi saya disuruh baca lagi, saya baca dari Kejadian sampai Maleaki, Matius sampai Wahyu dibaca, nah bingung gitu. Alhamdulillah akhirnya diizinkan Allah untuk dituntun ke Al-Quran, akhirnya baca itu. Nah itu merinding sebenarnya tuh, karena di kepala saya udah dapat informasi di surat An-Nisa ayat 157 disebutkan bahwa bukan Yesus yang disalib sama bangsa Yahudi, diserupakan. Itu bahkan di surat An-Nisa 171 dibilangnya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agama, karena Tuhan itu bukan tiga, berhenti dari ucapan itu, disebutkan di Al-Quran sendiri yang itu. Walaupun waktu itu saya baca terjemahnya ya, karena belum ngerti kan baca huruf Arabnya itu. Sampai akhirnya ya udah itu belum tahu beberapa faktanya itu dari Al-Quran itu ngejelas banget gitu ya. Saya nggak kuat di sininya, belum bisa menerima, karena berarti selama ini yang diajarin orang tua saya nggak benar dong, bukan agama yang asli loh, agama KW gitu kan, nggak ori. 1,5 tahun kurang lebih saya agnostik itu nggak pernah memilih agama, cuma ya saya mengakui ada Kausa Prima, ada creator of the entire world gitu, jadi cuman gitu aja, beragama nggak jelas gitu, pokoknya dia ada Tuhan ya ada gitu. Sampai akhirnya Allah izinkan saya untuk ngerasain episode pertama di alam kubur. Jadi waktu saya tidur, saya di dalam mimpi itu saya merasa sempit, gelap gitu ya. Terus saya mikir ini gimana ya, lama-lama ada cahaya makin terang, terus nanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Bahasanya sih nggak tahu apa, tapi pokoknya ada interpretasinya gitulah mungkin. Alhamdulillah saya bangun. Kalau nggak bangun berarti kan udah selesai.
jawaban tentang Yesus ada di Al-Quran tapi dengan posisi Nabi Isa. Lalu saya bersyahadat di Masjid Raya Pondok Indah 2 September 2000 pas ulang tahun saya ke-20. Tapi pada Allah saya memang tidak bisa langsung waktu itu menjalankan hukum-hukum Allah, karena di satu sisi saya juga menyadari betapa masih kerdilnya iman saya baru sampai ke tahap mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir itu. Tapi saya belum cinta, belum kenal, belum sayang, belum cinta sama Rasulullah. Jadilah kena tuh virus-virus Islam liberal gitu ya. Pokoknya mah Islam mah gini-gini aja gitu. Sampai akhirnya di pertengahan tahun 2005-2006 itu saya seuzur gak sama Allah. Itu dikasih ujian bertubi-tubi, saya seuzur tambah lagi sampai saya akhirnya sakit. Alhamdulillah dari sakit itu saya baru sadar, oh iya, Allah itu sebagaimana prasangka umumnya. Kalau kita negatif, ya Allah kasih yang negatif. Kalau kita positif, kita bersyukur. Apapun yang terjadi, alhamdulillah ala kulli hal. Apapun yang terjadi, Allah kasih terus, ditambahkan terus. Dan itu yang akhirnya membuat saya pelan-pelan bisa untuk menjemput hidayah berikutnya. Yang kalau teman-teman di sini, alhamdulillah dalam 1 bulan udah diizinin ya baca Al-Quran. Saya dari tahun 2000 baca Iqra tuh, Iqra 1, 2, 3, gugur 1, 2, 3, 4, gugur lagi 1, 2, 3, 4, 5, gugur lagi. Alhamdulillah di 1437 Hijriah Allah izinkan saya belajar dari seorang guru TPA sebenarnya yang buat ngajarin anak-anak kecil belajar ngaji pelan-pelan. Alhamdulillah akhirnya saya bisa hatam, dan dari situlah saya baru mulai sadar, oh iya ternyata berhijab itu bukan cuma urusan yang harus dilakukan oleh istri Nabi. Ternyata semua orang mukmin itu harusnya berhijab. Kurang lebih saya baru bisa mulai belajar pelan-pelan itu pakai, itu pun masih belepotan ya awalnya, tapi Allah izinkan saya waktu itu mulai belajar ke majelis taklim. Pertama-tama ketemunya langsung sama Ustaz Zulkifli Ali langsung dapat kisah kiamat langsung masuk ke hati, nggak kabur. Dan habis itu ketemu angga alam lagi. Saya lihat, ini Amerika kenapa jadi Donald Trump yang terpilih gitu kan. Jangan-jangan ini tanda-tanda kiamat besar udah makin. Terus saya kan periksa juga tuh ya setelah dapat kajian dari Ustaz Zulkifli Ali, saya cek semua tanda-tanda dari hadis Rasul bahwa orang-orang yang di Arab itu buat bangunan tinggi, tinggi semua, paling tinggi di dunia malah di sana kan. Terus udah mulai hijau, Arab udah hijau, terus Danau Tiberia sudah mulai mengering, udah kering. Nunggu apa lagi? Nunggu kiamat besar, belum tentu nyampe. Kalau saya di luar yang 10 lagi mana? Akhirnya alhamdulillah Allah menetapkan hati saya sehingga 6 Januari 2017 yang lalu saya bismillah istiqomah, dan akhirnya saya menetapkan untuk menutup ayat Al-Quran. Dan alhamdulillah Allah tambahkan lagi, dan memang kuncinya adalah kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Disitulah kita bisa menemukan keistiqomahan. Dan kalau lagi futur, lagi drop, apalagi kan kalau akhwat ada ya lagi semangat datang bulannya gitu ya, langsung iya itu biasanya langsung bener banget.
kita lagi drop, carilah nasihat, kita dinasihatin kalau perlu gitu. Kak, aku kurang apa ya kak, aku mesti gimana ya kak, lagi drop gini gimana ya, nggak mesti kakak juga bisa deh, kakak lagi drop nih deh, kira-kira. Karena kita semua tuh bersaudara, semua umat muslim itu satu gitu. Jadi kalau ada yang lagi ada yang down, lagi ada yang kurang happy, itu kita punya kewajiban untuk saling merangkul, untuk yaitu sama-sama, karena kita harus berlomba-lomba di jalan kebaikan ya kan. Itu sih yang bisa habis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan juga bisa jadi inspirasi juga, jadi cerita baru untuk teman-teman di sini. Tadi kan sini masih pada muda-muda, masih dalam perjuangan juga gitu kan, untuk bisa istiqomah dalam Islam. Intinya sih kita sesama saudara seiman ini harus saling mendoakan, harus saling menguatkan. Tadi disampaikan juga sama Kak Tere, dan banyak belajar lagi juga ya. Kayak Kak Tere tadi referensi bukunya cukup banyak, jadi benar-benar bisa makin menguatkan gitu. Kenapa sih kita Islam? Seperti yang nanti mungkin akan disampaikan juga oleh Ustaz Wimar. Kenapa sih? Apa yang membuat kita tuh harus Islam, bukan yang lain? Kenapa Islam paling benar gitu? Kenapa bukan yang lain? Dan kenapa ini adalah satu-satunya agama yang benar-benar diridhoi sama Allah gitu, bukan yang lain? Nah itu sebagai orang Islam sendiri, saya khususnya gitu ya, mungkin ada tante-tante di sini, teman-teman yang lain yang orang Islam dari kecil, kita tuh nggak pernah bertanya-tanya itu juga sebetulnya. Kita Islam karena orang tua gitu kan, orang tua kami Islam gitu, keluarga semua Islam, jadi kita merasa oh ya udah Islam aja. Akhirnya karena akidahnya nggak kuat gitu, karena keimanan kita juga cuma ikut-ikutan, akhirnya Islamnya juga Islam yang akhirnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan sama Rasulullah juga. Nah ini juga jangan sampai. Jadi kita benar-benar sama-sama belajar. Bukan berarti teman-teman yang mu'alaf atau teman-teman yang baru beragama Islam atau baru bersyahadat gitu, artinya tidak lebih pintar dari kita semua yang dari kecil. Aduh, itu sama sekali enggak. Jadi kita benar-benar sama-sama belajar, sama-sama memperbanyak atau membekali diri. Tadi yang disampaikan sama Kak Tere juga, bagaimana sih menghadapi mati, apa aja yang harus kita baca, apa aja yang harus kita amalkan gitu. Jadi kita tahu, kuat lah ibaratnya. Kalau kita nggak tahu apa yang kita jalanin kan cuma ikut-ikutan, pasti beda rasanya ya. Tadi mungkin Kak Tere juga prosesnya cukup panjang kan, dari pertama kali syahadat, terus setelah syahadat tadi belum cinta dengan Rasulullah gitu kan. Berarti kan ada yang kurang nih. Kayak dari cerita Kak Tere tadi tuh artinya terus kita tuh memperbaiki diri tuh tambah lagi, kayaknya kurang deh gitu. Kita harus merasa kurang lah ibaratnya ya. Sama kayak saya nih gitu, orang-orang udah pada bilang ya kita udah hijrah. Kalau menurut saya hijrah itu endless. Kita tuh harus terus belajar lagi. Jangan sampai kadang-kadang kita juga suka ngerasa gitu kan, sholat nih udah tepat waktu gitu kan, sholat sunnah udah qobliyah ba'diyah, terus Al-Quran udah dibaca tiap hari, tapi jangan-jangan ada perilaku kita atau ibadah kita yang belum sempurna, tapi kita udah terlalu nyaman dan belum kepedean gitu kan, kadang-kadang gitu ya kayak suka kepedean sama ibadah kita. Nah itu tuh yang juga harus intinya terus diperbaiki dan perbanyak terus ilmu kritis lah gitu terhadap diri kita sendiri. Kita harus pengen tahu terus, pengen tahu dari mulai baca buku, ikut kajian, nonton video kajian misalkan, atau diskusi sama teman juga ya, biasanya kita dapat masukan-masukan yang baru gitu. Tapi teman yang tepat ya, temannya teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa mengarahkan kita. Tadi sebenarnya Kak Tere alhamdulillah juga ya, walaupun teman yang berbeda agama, jadi waktu itu beda agama ya sama teman yang di tempat kuliah ini. Jadi temanku itu neneknya. Oh gitu, Masya Allah kan. Kalau niat kita lurus, niat kita baik, insya Allah yang akan mengarahkannya, Allah juga yang akan mempertemukan. Seperti tadi kan pencarian Kak Tere juga kesana kesini sampai agnostik, kayaknya tuh seru gitu. Kalau saya ya mendengarnya tuh seru banget, karena mencari atau meyakini keislamannya itu memang betul-betul dari hati gitu. Emang pengen tahu ini kenapa Islam, terus ada perbandingannya gitu. Jujur aja kalau saya nggak pernah saya belajar Kristen, saya nggak pernah tahu seperti apa sih yang diajarkan oleh teman-teman di sana gitu. Jadinya seolah-olah menyepelekan, oh iya udah Islam dari kecil alhamdulillah, padahal itu adalah nikmat terbesar yang ada yang harus kita syukuri sebagai manusia. Alhamdulillah, Masya Allah.
Kalau begitu langsung